Alhamdulillah setelah ikut Alhamdulillah wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas. Terima kasih pertanyaannya Mas. Semoga pertanyaan dan jawaban ini bisa menjadi yang banget. Masal yang menjawab terutama saya secara pribadi jawabannya jelas keambil sesuai dengan yuridis dan faktual dari SKR itu sendiri. Saya kenalkan, nama saya Supriyadi sesuai dengan nomor KTP, dengan nama KTP dan KK, RT, RW, kecamatan maupun kabupaten. Nanti jangan dikira saya Jenderal Supriyadi, bukan. Saya tidak mengaku karena Supriyadi itu Jenderal Supriyadi itu sudah bagian dari masa lalu. Nah, mengenai kepemilikan SKR Mas, SKR itu adalah rahasia di atas rahasia. Karena apa? Ini tidak sembarang memegang SKR dinasti. Dinasti itu induk kan gitu. SKR induk dinasti yang sama Romo akan kita perjuangkan untuk menjadi SKR ini adalah akan saya mendirikan beberapa lembaga, terutama lembaga keuangan, lembaga keuangan yang itu yang namanya Belian Bank. Maka Belian Bank itu harus SKR-nya dari dinasti, kan gitu. Nah, bukan hanya perwujudan kertas SKR, akarnya harus jelas, terutama material dari akar SKR itu sendiri, terutama karena yang diforensik bukan pengakuan orangnya. Yang diforensik adalah material asal-usulnya SKR itu sendiri, dan satu adalah berita negara. Ya, alhamdulillah Mas, itu atas kemudahan, kemurahan rencana dan ridhonya atas kehendaknya itu dipegang Romo. Artinya termasuk yang namanya berita negara, karena berita negara itu adalah undang-undang. Undang-undang sebagai panglima tertinggi yang tidak bisa dibantah, karena itu hukum internasional. Romo menciptakan sendiri, mencari sendiri, mendesain sendiri, menciptakan legal opinion dari berita negara itu plus pledoi di internasional. Nah, yang kedua, SKR itu kan ada nilainya Mas. SKR ship keeping receipt is collateral dollar sebagai penyeimbang rupiah. Nah, artinya nilai itu yang dikatakan Pak Jokowi 11.000 triliun ada di kantong saya, belum yang lain. Itu juga diketahui dengan Bu Sri Mulyani. Seperti itu Mas. Artinya ini SKR ini kan bukan pekerjaan umum. Ini sudah tidak ada kaitannya dengan raja-raja Nusantara, terutama itu. Yang kedua, tidak ada kaitannya dengan nama Soekarno atau aset Soekarno, kan itu tidak ada. Saya perlu menjelaskan ini biar lurus. Karena apa? Di sini banyak orang yang mengaku semuanya absolut punya SKR. Tapi kalau ditanya materialnya apa, yuridis hukumnya apa, faktualnya apa, tidak ada yang tahu. Ini akan saya luruskan. Karena apa? Kepala negara ya yang bertanggung jawab kepada kemakmuran bangsa dan negaranya itu biar tidak tersesat ya dengan orang-orang yang mengaku-ngaku. Karena orang yang mengaku itu 1000, yang benar hanya 1. Ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, hari ini oknum-oknum itu salah satunya, saya tidak sebutkan inisialnya, juga ada di seputaran Pak Prabowo itu sendiri.
Ya gini, itu betul Mas yang sampai tanyakan itu. Maksud Romo, saya memberitahu kepada stakeholder yang bertanggung jawab kepada negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak terkontaminasi dengan cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan oknum kanan kirinya. Ini Mas, dinasti, ya, dinasti itu tidak bisa diganti karena itu menyangkut hukum internasional. Oke. Nah, saya memberitahu kepada stakeholder ketua, terutama kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, ikut bekerja sama menuntaskan urusan dinasti ini, urusan SKR 101 ini, untuk menuntaskan dan ikut melaksanakan meregulasikan. Ya, manfaat terutama Mas, kalau ini berjalan dan itu dieksekusi atau dilakukan pertama untuk masyarakat rakyat, kita atur dengan aturan-aturan yang ditentukan dengan pemerintah, bagaimana bisa meningkatkan ekonomi per kapita seluruh Indonesia pada khususnya. Logisnya kan dari sini, meningkatkan ekonomi. Di situ yang bisa aturan-aturan ini kan orang-orang mengerti aturan bagaimana meningkatkan ekonomi per kapita, itu kan memerlukan orang teknokrat, orang engineering, orang teknokrat yang saat ini sudah Romo siapkan juga. Ya, ini kan pasti harus dieksekusi, dicairkan. Karena apa? SKR itu adalah salah satu bumper, salah satu garantor, salah satu penjamin internasional bagaimana bisa memasukkan uang ke Indonesia dari sekian negara. Saya tambahkan lagi Mas, orang masuk uang ke Indonesia itu kalau tidak dijamin dengan dinasti sebagai penjaminnya tidak akan bisa jalan. Karena itu mengacu kepada yuridis hukum dan historis fact. Ya, orang lebihnya seperti itu. Saya perlu terutama itu kepada Panglima tertinggi sebagai penanggung jawab. Sebagai penanggung jawab bangsa dan negara ini, saya memohon dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto harus mengerti dengan dasar-dasar ini. Artinya saya yang menerangkan secara langsung dan mempertanggungjawabkan secara yuridis hukum di internasional. Dasarnya apa? Berita negara akan saya terangkan dengan ahli saya nanti. Ya, sesuai dengan nilai rupiah, sesuai dengan yang tertera di dalam SKR. Jadi tidak bisa kurang, tidak bisa tambah. Diperkirakan ya, perkiraan karena kebenaran itu kan tidak boleh ditafsiri dan kira-kira. Dilihat aja di dalam SKR nanti. Saya yang bicara dengan Presiden. Tidak boleh ini ada kira-kira. Jawabannya saya tidak mau insya Allah, tidak mau kira-kira, tidak mau tafsir, sesuai dengan yuridis yang bisa diperhatikan. Kalau 11.000 triliun kan lebih. Ya, ada yang 8.000 yang dulu pernah yang atas nama ABC kan gitu aja. Urusan itu yang tahu hanya pelakunya, Mas. Terima kasih, Mas. Saya kalau urusan dengan Danantara itu berbeda. Danantara itu kan didesain dengan para oknum yang sudah kita kelihatan wajah-wajahnya di Danantara. Kan gitu. Danantara maunya kayak apa saya tidak campur tangan. Tapi kalau Danantara dapat modal, saya harus menjadi preskomnya di Danantara. Karena logistiknya itu dari saya. Jadi saya tinggal menempatkan Danantara bisa dijadikan Belion Bank asal preskomnya saya. Saya tidak memakai aset BUMN. BUMN kan aset negara berbentuk PIK. Jadi gitu Mas itu aja. Ya enggak, kalau Danantara mau apa, Danantara bisa jalan, harus ketempatan uang yang dari saya. Nah, saya perlu akta Danantara itu dari mana? Dari Cina, apa dari Rusia? Dan saya tidak mau. Saya rasa aktanya itu didirikan bukan dari tafsir saya,
karena saya tidak tahu persis. Artinya mungkin dari Rusia kalau tidak dari Cina. Artinya untuk SKR ini kan milik Wan Minsu, milik M1, milik Raja. Jadi ditempatkan di situ, yang mengelola Pak Prabowo. Harapan saya menjadi wakil saya. Keinginan saya kepala negara ini untuk menjadi ketua PBB dan menjadi stakeholder Indonesia, menjadi presiden. Agar Prabowo ini bisa menjadi presiden besar dunia, menjadi holder dan bisa menjadi presiden. Di belakangnya itu kan ada saya, ya, ada dinasti, ya, paham ya? Sebenarnya Pak Prabowo juga mencari siapa orang tua yang megang dinasti ini. Menemukan dinasti itu tidak sulit, asalkan Pak Prabowo mengeluarkan kepada beberapa TV nasional, ya, atas nama negara Presiden Republik Indonesia akan ikut membantu menuntaskan dinasti. Mestinya mengundang saya atau datang ke saya. Kita yang pakai aturan adat, saya akan cerita, yang ceritakan saya adalah yuridis hukumnya dan faktualnya. Karena apa? Yang tahu masalah pekerjaan ini ya saya sendiri. Tidak ada yang tahu kan yang mengaku-ngaku aja. Itu cara menemukan negara, mencari uang, mencari investor itu, Mas. Baik. Ya, terima kasih waktunya kepada yang terhormat, yang mulia Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai bertanggung jawab dunia akhirat kepada bangsa dan negara ini. Maka Pak Prabowo segera merapat dengan saya. Pak Prabowo ada hitungan-hitungan yang mesti hitungan khusus, karena dinasti ini yang tahu ya okonya sendiri, sejarah ini yang tahu pelakunya sendiri. Karena apa? Menyangkut dinasti itu harus forensik dengan pemilik dinasti, bukan pengakuannya, materialnya dan dasar hukumnya Pak Prabowo. Sedangkan dasar hukum ini tidak cerita, itu ada di berita negara itu sendiri. Akan saya tunjukkan kebenaran. Saya doakan mendengar saya Pak Prabowo mendapatkan rahmat dan hidayah. Ayo bersatu untuk bertanggung jawab di hadapan Allah, menjalankan rahmat dari Allah atas sapaan Rasulullah. Ini ya, ini Pak Prabowo sebagai imam di negeri ini. Kita sudah bicara seperti ini, Mas. Saya rasa Pak Prabowo akan sangat paham sekali, dan jangan terkontaminasi dengan oknum, ya, oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak bisa menunjukkan kebenaran secara yuridis dan faktual. Pesan saya itu aja, Pak Presiden. Saya tunggu.